warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nana Yulia Fitri dari SMK Yadika Kota Jambi, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya tidak sendiri, saya berdua dengan rekan saya yaitu Ibu Santi Lamsihar SPD, guru matematika dari SMK Yadika Kota Jambi. Apa kabar Ibu Santi? Baik, Bu Nana. Alhamdulillah. Berarti kabarnya hari ini baik ya Bu ya? Ya, kabarnya baik. Hari ini baik dan menyenangkan deh hari ini. Kayaknya selalu happy ya Bu ya. Kita harus penuh dengan semangat happy ya Bu ya. Ya. Kali ini saya akan melakukan percakapan observasi ya dengan Ibu Santi. Sebelum saya mengamati Bu Santi nanti untuk supervisi di kelas. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan dengan Ibu Santi sesuai dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang Ibu lakukan pada hari ini. Makanya kita melakukan observasi dulu untuk kesiapan Ibu nanti pada pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Nah, ada pun beberapa pertanyaan yang akan diajukan. Ini ada yang pertama ya Ibu Santi ya, tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu capaikan nanti. Oke, baik. Terima kasih Bu Nana. Nah, jadi di sini saya tuh akan mengajarkan tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, di mana tujuan yang akan saya ajarkan ini adalah yang pertama, siswa mampu menyelesaikan suku GN dari suatu barisan aritmatika. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan dan menganalisis barisan aritmatika dalam penerapan kehidupan sehari-hari secara kontekstual. Berarti ada dua ya Bu Santi ya tujuan pembelajarannya. Siswa menyelesaikan suku aritmatika dan aritmatika ya. Dan yang kedua, siswa mampu menganalisis ya Bu Santi ya. Untuk pertanyaan yang kedua, area pengembangan apa yang hendak Ibu capai? Oke, baik. Nah, area yang akan saya mau capai di sini itu ada dua, yaitu yang pertama dari sikap pengetahuannya. Nah, di sini di mana sikap pengetahuan siswa itu saya ambil dari asesmen awal kognitifnya ya. Nah, jadi di sini saya memberikan soal, ya soalnya bukan berkaitan dengan materi yang kita ajarkan, tapi untuk mengawali aja gitu. Dimana soalnya tidak terlalu rumit, tapi untuk mengawali daripada pola pikir mereka. Nah, yang kedua itu adalah dari segi keterampilan. Nah, keterampilan di sini saya melakukan observasi langsung kepada siswa saya yang akan mengikuti dalam kegiatan proses pembelajaran nanti. Oh, berarti areanya ada dua ya Bu ya. Tadi melakukan asesmen di awal pembelajaran dengan melakukan yang kedua observasi. Untuk strategi yang akan Ibu siapkan nanti seperti apa? Oke Bu, jadi di sini saya untuk strateginya itu saya melakukan dengan menggunakan metode PBL, gitu ya. Nah, jadi problem based learning. Nah, di mana di sini saya mau nanti akan memberikan video dulu. Jadi videonya ini mereka dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah apa yang terdapat di dalam video tadi. Nah, setelah itu saya nanti di sini melakukan diskusi kelompok. Jadi adanya diskusi kelompok antar tim. Kemudian hasil dari diskusi itu akan kita presentasikan seperti apa. Nah, kemudian baru kita bisa mengambil kesimpulan dari tadi. Oh, berarti dengan menggunakan media pembelajaran seperti pembelajaran diferensiasi juga ya Bu ya. Oh, berarti sana ada KSE-nya, berarti ada kompetensi sosial emosional anak juga ada? Iya, ada. Nanti itu di awal dari pembelajaran kita. Oh, di awal pembelajaran. Oke. Nah, ini yang terakhir ya yang saya mau tanyakan dengan Bu Santi. Kalau untuk media yang Ibu gunakan, medianya seperti apa? Oke, nah di sini saya menggunakan media PPT, PowerPoint. PowerPoint terkait dengan materi kita yaitu barisan aritmatika. Kemudian nanti saya akan memberikan juga sebagai penilaian. Jadi penilaian LKPD-nya nanti akan diberikan. Oh, berarti ada sebagai media juga. Oh, berarti ada LKPD ya, lembaga kerja siswa nanti ya Ibu ya. Oke, terima kasih ya Bu Santi ya. Ini dari hasil kita percakapan kita pada hari ini Bu Santi.
apa yang dapat Ibu ambil kesimpulan untuk kedepannya nanti Ibu Santi akan mulai pembelajaran di kelas. Gambaran seperti apa yang baik, terima kasih Bu Nana. Jadi gambaran yang saya peroleh dari hasil perbincangan kita di sini, yang pertama itu saya mungkin bisa nanti akan membuat metode yang cocok untuk siswa saya nantinya ke depan. Seperti apa metode yang akan saya gunakan supaya mereka lebih memahami apa itu arti bahasa matematika atau khusus pada matematika ya, karena matematika ini kan agak sedikit lebih membutuhkan pemikiran ya. Betul sekali. Jadi harus diberikan trik-trik atau metode-metode yang bisa membuat mereka tuh lebih aktif gitu. Kira-kira ini akan kita mulai hari apa ya Bu Santi? Saya bisa masuk ke kelas Ibu yang ini hari ini mungkin hari Kamis besok udah bisa. Oh, berarti di hari Kamis jam ke-5. Karena Jam saya ke-5. nanti akan mengajar jam ke-5 di kelas 10 akuntansi. Oke, terima kasih Bu Santi. Berarti nanti di hari Kamis saya izin masuk ke kelas Ibu untuk melihat dan mengamati Ibu pada saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Ya, boleh. Di sana nanti mungkin pas hari berikutnya mungkin kita ada percakapan juga mungkin yang akan kita lanjutkan kembali. Oke Bu Santi? Oke, terima kasih banyak ya Bu Santi atas waktunya hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Siapa yang udah masuk hari ini? Oh ya, ya, untuk kelasnya silakan disiapkan dulu. Ya, selamat pagi. Nah, biasa kita mengawali dengan nyanyikan lagu Indonesia. Ayo, siapa yang untuk membawakan lagu Indonesia Raya? Semuanya berdiri. Tapi nanti di sana Ibu duduk di sana. Indonesia
ya, pola itu sepertinya bentuk desain. Bagaimana kita membuat pola sebuah baju, gitu ya. Nah, itu adalah pola bilangan. Oke, nah di sini ada tujuan kita mempelajari barisan aritmatika itu adalah yang pertama, kalian mampu untuk menentukan suku KN dari suatu barisan aritmatika. Menentukan suku KN artinya suku berikutnya, ya, dari pola atau barisan bilangan. Nah, yang kedua itu nanti ada kalian bisa menganalisis dan menyelesaikan barisan bilangan itu ke bentuk pemecahan masalah, khusus dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Nah, siapa yang sudah pernah mendengar tentang barisan aritmatika? Dalam lingkungan sekolah kita ini contohnya apa? Baris berbaris. Iya, baris berbaris. Seperti apa baris berbarisnya? Yo, ada satu upacara. Nah, upacara itu berbaris. Polanya beraturan nggak? Caranya beraturan nggak? Nah, jadi antara suku pertama, baris pertama, kedua, ketiga itu biasanya jaraknya selalu sama. Itu namanya pola atau barisan bilangan. Oke, kita boleh memperhatikan dulu di sini tentang barisan dan deret aritmatika, ya. Oke, sebelum masuk ke sini dulu, mau tanya nih, kita kamu tadi mengawali masuk pelajaran matematika, apa yang kalian rasakan? Menyenangkan. Kenapa? Seru. Yang sini? Hah? Asik. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, barisan aritmatika. Apa sih barisan itu? Ya, namanya tadi barisan itu adalah suatu kelompok yang bisa menentukan angka suku ke suku berikutnya dengan cara menambah atau mengurangi dengan jarak yang sama. Oke. Nah, di mana di sini ada rumus untuk menentukan suku KN-nya, yaitu N sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. B itu beda. Beda itu sama dengan selisih. Ya. N di sini apa? Ya, suku KN artinya apa ini? Iya, suku seterusnya, suku yang mau ditanya, ya. Kalau A di sini apa? Pertama. Oke. Kalau N di sini apa ini? Iya, suku. Yang suku sebelumnya. Ya, suku yang mau ditanya tadi, N berapa? Contoh misalnya, suku ke 50, berarti N-nya berapa? 50. Ya. Hah? Ya, N kurang 1. Nah, inilah rumus untuk menentukan suku KN-nya. Oke, selanjutnya, nah ini ada contoh dari barisan aritmatika. Misalnya ada bilangan 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Oke, sekarang kita lihat jarak antara 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8, sampai hingga ke 12. Bagaimana jaraknya? Ditambah 2. Ditambah 2. Ya, ditambah 2. Kok bisa ditambah 2? Yang ditambah, siapa yang bisa? Karena ya memang jaraknya selalu ke belakang. Berapa dia bertambah 2 ya? Berarti barisan ini naik atau turun? Naik. Jadi ibu bertanya ini, kalau dia misalnya barisannya turun gimana? Siapa bisa berikan contoh barisan turun? Siapa yang bisa kasih contoh barisan turun? Ya. 8 turun ke 6 dari 6 yang 2. Ya, 10, 8, 6, 4, 2. Ya, berarti berapa? Selisihnya? 2. Dikali 2. Lagi ya. Oke, sekarang kita masuk kepada deret aritmatikanya. Apa sih perbedaan barisan dan deret? Nah, di sini ada 2 tambah 4
membedakannya? Ayo, deret, ini deret. Apa sih deret itu? Siapa yang tahu? Ya, Fajar. Apa Fajar? Kelompok lain ada yang bisa? Oke. Nah, jadi setelah kita mempelajari ini, Ibu akan memberikan lembar kerja. Silakan masing-masing kelompok untuk didiskusikan. Ya. Ini ada lembar kerjanya, dibaca, terus kalian pahami. Nah, silakan dibaca bersama. Di situ ada petunjuknya, ada tujuannya yang mau dicapai, kemudian ada prosedur kerjanya, ada di situ. Di LKPD itu yang pertama ada tujuan, sudah. Oke, yang kedua di situ adalah yang gambar ini. Itu yang kedua. Ya, gambar korek api. Nah, yang ketiga tabel ini. Ya, dari tabel ini kalian lihat dari batang korek api tadi. Nah, yang keempat itu baru di yang ini. Pertanyaan A, B, C terus sampai kesimpulannya apa. Ya, silakan didiskusikan sama temannya. Nanti kita presentasikan di depan masing-masing kelompok perwakilan saja ya. Oke, sudah selesai ya untuk mengerjakan LKPD-nya, Nak? Nah, sekarang waktunya kita untuk presentasi. Jadi meminta perwakilan dari kelompok kita adalah kelompok berapa ya? Kelompok 4. Ya, silakan maju ke depan. Kelompok lain silakan didengar, disimak ya. Terus kalian tanggapi bagaimana hasil dari kelompok ini. Oke, silakan. Halo, halo semua. Halo. Perkenalkan nama saya Siti Sari. Saya dan kelompok saya. Perkenalkan nama saya Kesha Tiranadia. Saya Priscilla Lewisi Tohan. Nara Nabil. Indah Sumora. Di sini kami ingin menjawab pertanyaan yang di kertas jawab ini dengan susunan korek api yang ada di
Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Nana Julia Fitri, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Yadika Kota Jambi. Di sini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh rekan kerja saya, yaitu Ibu Santi SPD, dan ditemani oleh Ibu pengajar praktik kami dari angkatan 9, yaitu Ibu Foni Indrawati SPD. Assalamualaikum Ibu Foni. Waalaikumsalam Nana. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat baik. Terima kasih ya Bu sudah tadi di sekolah saya. Gimana Ibu Santi? Kabarnya gimana? Baik, Nana. Sehat. Tidak ada kabarnya. Tidak. Baik, Ibu, pada hari ini kita kembali di percakapan yang pasca observasi ya Bu ya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan baik dan walafiat ya. Baik Ibu, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dalamnya proses observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan mengevaluasi di mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan pada mata pelajaran Ibu, yaitu kemarin matematika ya Bu ya, di kelas 10 AKL. Nah, sebelumnya saya menanyakan dulu kepada Ibu terkait observasi kelas yang berlangsung kemarin. Bagaimana perasaan Ibu pada saat saya melakukan observasi di kelas kemarin di kelas 10 AKL? Perasaan saya pada saat pembelajaran itu saya merasa canggung ya Bu ya. Saya ada juga merasa tegang ya Bu. Nah tapi ya seiring berjalannya proses pembelajaran tersebut, tapi bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas, apa yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran kemarin? Untuk area pengembangan pembelajaran kemarin, di sini saya menggunakan yang pertama itu perangkat pembelajaran dulu ya. Menyiapkan perangkat pembelajaran itu ya. Iya. Jadi untuk area pengembangannya di sini saya menggunakan area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Nah, di mana untuk yang pengetahuan itu di sini saya siswanya menentukan panjang atau tinggi suatu pohon, terus ke tinggi pegunungan, menara dengan menggunakan konsep perbandingan trigonometri pada sebuah segitiga. Nah, sedangkan untuk keterampilannya di sini siswanya menganalisis dan menyelesaikan persamaan atau perbandingan trigonometri dengan menggunakan segitiga siku-siku secara kontekstual. Berarti area pengembangan Ibu mengenai pengetahuan dan keterampilan itu berarti area pengembangan pengetahuannya tentang trigonometri ya Ibu ya? Iya, Ya, mata pelajaran matematika ya Ibu ya. Nah, menurut Ibu di area pengembangan tadi sejauh mana yang sudah berhasil Ibu lakukan di kelas saat proses pembelajaran ini? Pada saat proses pembelajaran di sini sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, tapi belum semaksimal mungkin, tapi masih ada kekurangannya ketika pembelajaran tersebut. Berarti itu sudah Ibu lakukan dengan baik sesuai dengan keadaan yang dalam kelas ya Bu ya, cuman masih ada kekurangannya ya Bu ya. Boleh Ibu ceritakan menurut Ibu kekurangan apa yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran tadi di kelas? Salah satu kekurangannya misalnya ini siswanya tuh kurang aktif gitu ya. Jadi mereka kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran, misalnya dalam mengerjakan lembar kerja siswa gitu ya. Kemudian mereka juga kurangnya ada kerjasama ketika menyelesaikan adanya lembar kerja dalam perbandingan trigonometri. Jadi di sana itu masih ada ya Bu ya siswa yang tidak aktif ya di dalam pembelajaran yang Ibu dalam proses pembelajaran kemarin. Nah, menurut Ibu kenapa masih ada siswa yang tidak aktif dalam proses pembelajaran itu? Di sini menurut saya karena dalam pembagian kelompok, jadi pembagian kelompok ini kan banyak yang bertanya. Jadi Ya, karena siswa AKL 40 ya Bu ya. Iya, 40. Kemudian siswa yang terlalu banyak, terus pembagian kelompok itu kan akan memungkinkan siswa juga
banyak sehingga mereka ada yang aktif ada yang tidak aktif. Nah, tapi di sini saya akan membagi kelompok mereka sesuai dengan gaya belajar dari anak tersebut. Misalnya nih, kenapa saya menggunakan gaya belajar di sini supaya mereka tuh merasa nyaman pada saat belajar, pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran, terkhususnya dalam perbandingan trigonometri. Nah, jadi mereka di sini gaya belajarnya menggunakan gaya belajar visual, auditory, kinestetik. Jadi itu sesuai dengan kenyamanan si anak tadi. Bagus sekali Ibu. Nah, itu rencana kedepannya ya Bu ya. Rencana Ibu kedepannya Ibu akan menggunakan gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik sesuai dengan kenyamanan anak-anak ya Bu ya. Berarti nanti ada melakukan pemetaan terhadap siswa ya Bu ya. Nah baik Ibu, mungkin saya akan menunggu cerita Ibu terkait realisasikan kegiatan yang akan Ibu laksanakan tadi. Kira-kira Ibu ini rencananya kapan Ibu akan melakukannya? Kalau rencananya sih saya belum bisa tentukan ya Bu ya, tapi saya akan mencoba untuk melakukan secepatnya. Ya, bagus sekali Bu. Mungkin lebih baik Ibu bisa melakukan secepatnya dan membuat sebuah rencananya agar nanti bisa kita melakukan pengajaran berdifferensiasi ya Bu ya, karena kita kan di sini sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, baik Ibu Santi, terima kasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi bisa terrealisasi dengan secepatnya. Baik, selanjutnya mungkin saya akan memberi kesempatan kepada Ibu Foni untuk sebagai pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik dalam tanggapan terkait jalannya percakapan observasi di kelas dan percakapan dengan Ibu Santi. Terima kasih pada Bu Nana, pada Bu Santi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sekarang kita mengadakan observasi ya, pasca observasi yang telah dilakukan oleh Ibu Nana sebelum hari ini dilangsungkan. Kemarin Bu Nana sama Bu Santi sudah melakukan pra sama observasi kelas Bu Santi ya. Dalam pra dan observasi kelas itu apa yang Bu Nana rasakan? Karena ini kan Bu Nana mau observasi kawan sendiri. Ya benar. Pertama yang saya rasakan ya, ini tantangan bagi saya ya Bu ya. Nah, ini pertama kali saya melakukan observasi langsung di kelas, langsung praktik benar ya Bu ya. Jadi saya bisa melihat gaya dan belajar yang diberikan Bu Santi kepada anak-anaknya. Nah, yang kedua, di sana saya sekali mungkin mengkaji ulang ya Bu ya, pelajaran yang sudah saya pelajari. Saya melihat langsung dalam praktek nyata dengan melihat dengan sistem teman-teman yang bisa melakukan dengan siswanya. Nah, Bu Nana kemarin kan Bu Nana ini sudah melakukan pra sama observasi ya di kelasnya Ibu Santi. Yang dimana kita ketahui nih Bu Santi itu adalah kawannya dari Bu Nana sendiri dan melakukan pra sama observasi. Apa yang Ibu rasakan? Ibu melihat kawan Ibu sendiri yang Ibu observasi. Terima kasih Bu Foni. Pada saat kemarin saya melihat di kelas langsung ya Bu ya, saat observasi teman sejawat saya sendiri. Di sana saya pertama kali ya pasti merasa senang ya Bu ya, karena langsung terjun ke lapangan. Karena kan ini pertama kali saya belajar langsung observasi di kelas ya Bu ya. Nah, di sana saya melihat langsung pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Santi, dan saya juga sudah melihat juga sesuai dengan modulnya, dengan menyampaikan tujuan pembelajarannya secara terinci sampai dengan hasil akhir yaitu umpan balik dari siswa mereka terhadap Ibu Santi. Bagi saya itu sebuah tantangan Bu. Iya. Kalau boleh tahu nih tantangannya itu yang bagaimana? Apa karena kawan dewek ada rasa enak, ada rasa gimana ya? Dulu kayak mana ngomongnya kalau misalnya ada salah berani ngomong apa tidak, berani ngekat atau tidak. Jadi gimana nih perasaannya? Saya mau tahu nih. Sebenarnya ya di saat kemarin itu sambil saya mengajarkan juga kepada Ibu Santi tentang pembelajaran berdifferensiasi ya. Kebetulan Ibu Santi ini adalah calon PPG angkatan ketiga ya Bu ya.
TP 2024 ini. Nah, jadi kami di sana saling kolaborasi lah berdua ya Bu ya. Dengan media-media pembelajaran dia, saya mengajarkan kepada dia bahwa di dalam kegiatan itu kita harus ada melakukan pendekatan kepada anak yang pertama, dan yang kedua kita juga harus melakukan pemetaan terhadap kebutuhan dan daya minat anak. Nah, itu yang kemarin saya lakukan. Nah, sebenarnya kalau dengan teman sendiri sebenarnya ya Bu ya, mungkin bagi saya itu karena kita kan sama Bu Santi nggak seumuran ya Bu ya, jadi sudah terbiasa. Mungkin karena kan saya dengan Bu Santi sering cerita, sering curhat, terus sering berkolaborasi juga bersama Bu. Jadi mungkin dengan saya mungkin mau mengambil dengan pengalaman dengan yang senior gitu ya, itu mungkin tantangan benar bagi saya karena kan saya melihat kan mengajarkan senior atau gimana. Nah, karena Bu saat ini kan teman saya yang satu tingkat dengan saya, dan tantangan saya bagi dia karena saya saling berkolaborasi bersama karena ibu ini adalah calon PPG angkatan ketiga tahun 2024 ini. Jadi kami saling berkolaborasi bersama ibu dalam kegiatan ini. Bagus sekali tuh Bu Nana, saling berkolaborasi dengan rekan sejawat itu tuh memang sangat diperlukan. Nah Bu Nana, tadi saya dengar nih Bu Santinya untuk kedepannya mau menggiatkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu tentu ada tahapan-tahapan. Sebelumnya apakah Bu Nana sudah memberitahu tahapan-tahapan apa yang akan Ibu Santi buat? Kemarin saya sudah menjelaskan kepada Bu Santi, yang pertama kali yaitu adalah pemetaan terhadap kebutuhan gaya belajar anak, gitu ya. Karena kan anak-anak ini gaya belajarnya kan berbeda-beda ya Bu ya. Ada yang visual, auditory, dan kinestetik ya Bu ya. Jadi kita melakukan pemetaan dulu terhadap anak-anak itu. Kemarin saya dengan Bu Santi kita membuat kuesioner Bu. Ada kuesioner yang kami siapkan untuk melihat pemetaan terhadap anak-anak ini. Dari hasil kuesioner itulah kemarin saya dengan Bu Santi akhirnya melihat oh inilah anak-anak ini dengan gaya visualnya, inilah gaya belajarnya. Dan yang kedua kemarin saya juga mengajarkan dengan Bu Santi, kita menyiapkan ya Bu ya, kalau misalnya dengan kebutuhan anak seperti ini, kita melihat di dalam kebutuhan lingkungan belajar kita Bu, di sekitarnya apa yang bisa kita gunakan, itulah yang kita gunakan untuk gaya belajarnya. Itulah Ibu Santi ini kan guru matematika Bu ya, jadi dia tadi trigonometri ya Bu Santi ya. Jadi pas saat itulah dia menggunakan lingkungan di sekitarnya, mengamati kasus tentang pengukuran tinggi pohon. Ya. Itu yang kami lakukan kemarin. Iya. Sangat bagus sekali kolaborasinya yang dilakukan sama Bu Nana sama Bu Santi ya. Mudah-mudahan nih bukan hanya Bu Nana sama Bu Santi saja yang bisa berkolaborasi di sekolah ini. Nanti Bu Nana bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat lainnya. Ya Bu Santi ya? Iya. Bu Nana juga seperti itu, bisa berkolaborasi sama kawan-kawan yang lainnya, bisa meng-coaching kawan-kawan lainnya. Anak didik pun juga bisa di-coaching sama Bu Nana nantinya. Untuk kegiatan hari ini saya rasa cukup. Saya lihat juga tadi pas observasi udah bagus, penilaiannya juga udah bagus, Tirta, bakjannya juga sudah dipakai sama Bu Nana. Jadi saya rasa selesai coaching kita hari ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya Bu Nana bisa mengembangkan dan bisa menularkan coaching ini kepada kawan-kawan yang lainnya. Terima kasih banyak Bu Foni. Terima kasih banyak ya Bu Foni atas tanggapan dan umpan balik Ibu terhadap kegiatan pasca observasi saya dengan rekan sejawat saya Ibu Santi Langsehat SPD. Akhir rangkaian kata, kegiatan ini supervisi akademik sudah selesai dimulai dengan merupakan pra-observasi dari observasi dan pasca observasi pada hari Rabu tanggal 27 pada hari Rabu yang kemarin ya Ibu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Foni yang sudah hadir di sekolah saya, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Santi yang sudah bersedia meluangkan waktunya dalam kegiatan guru penggerak ini. Terima kasih banyak ya Ibu Santi, Ibu Foni. Sama-sama Bu Nana.